Baru saja, Presiden Joko Widodo dapat telepon dari Presiden Uni Eropa. Isi percakapannya benar-benar bikin emosi. Dalam panggilan telepon bersama Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintahnya tetap akan melanjutkan rencana penghentian ekspor bahan mineral mentah mulai dari bauksit, tembaga, hingga timah pada tahun ini, meski harus digugat oleh dunia internasional khususnya Uni Eropa. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan larangan ekspor mineral mentah ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi komoditas tambang di dalam negeri. Seperti halnya komoditas nikel yang mana pemerintah telah melarang ekspor biji nikel sejak 2020 lalu dan akhirnya mendatangkan keuntungan berlipat-lipat bagi negeri ini karena nikel yang dijual sudah dalam bentuk hasil pengolahan dan pemurnian dengan kadar logam yang sangat tinggi. Bahkan, Presiden Jokowi menjabarkan langsung saat RI dulu masih mengekspor biji nikel mentah, nilai yang diperoleh negara ini hanya sekitar 1,1 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun. Namun, pada 2022, ketika yang dijual sudah dalam bentuk produk olahan dan logam, maka nilai ekspor nikel meningkat menjadi sekitar 30 hingga 33 miliar atau sekitar 450 triliun rupiah. Tetapi, Presiden Jokowi mengingatkan agar Indonesia tak hanya puas dengan hasil hilirisasi nikel, melainkan harus berlanjut ke komoditas lainnya. Saya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu jadi kunci. Konsistensi kita jadi kunci, jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel, ungkapnya. Bahkan, meski pada Oktober 2022 lalu Indonesia telah dinyatakan kalah dalam gugatan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB), Organisasi Perdagangan Dunia WTO terkait larangan ekspor biji nikel, Presiden Jokowi menegaskan RI tak akan mundur. Sehingga saya sampaikan ke para menteri jangan tengok kanan kiri, digugat di WTO terus, kalah tetap terus karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang jadi negara maju. Apalagi negara kita, jangan berpikir negara kita akan jadi negara maju kalau kita takut hanya menghadapi gugatan di WTO. Menghilirisasikan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita adalah prioritas utama papar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun mengingatkan masyarakat agar tidak lagi berpendapat bahwa PT Freeport Indonesia masih dimiliki Amerika Serikat. Pasalnya, sejak 2018 lalu, Indonesia melalui holding BUMN Pertambangan MIND-ID telah menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia. MIND-ID telah mengakuisisi 41,87% saham Freeport McMoran FCX di PT FI pada 2018 lalu senilai 3,8 miliar US dollar. Dengan demikian, RI telah menguasai 51,23% saham PT FI dari sebelumnya hanya 9,36%. Freeport sudah mayoritas milik kita. Jangan terbayang-bayang lagi Freeport milik AS. Sudah mayoritas kita yang dimiliki, tegasnya. Jokowi pun menjelaskan mengapa pemerintah akan menghentikan ekspor bauksit pada tahun ini kendati Uni Eropa terus-menerus melarangnya, bahkan mengancam akan digugat ke WTO. Nilai tambah bauksit belum dirasakan negeri ini, itulah alasannya. Indonesia merupakan eksportir bauksit terbesar ketiga dunia, namun sayangnya untuk ekspor produk jadi yakni alumina hanya berada di posisi ketiga dunia. Kondisi ini menurutnya berbanding terbalik dibandingkan dengan Cina. Dia menyebut ekspor bauksit Cina terbesar nomor 18 dunia, namun ekspor panen surya Cina merupakan terbesar nomor 1 di dunia. Padahal lanjutnya sumber bahan baku bauksitnya juga berasal dari Indonesia. Bauksit, kenapa kita harus stop? Saya berikan contoh saja. Indonesia ini ekspor bahan mentah bauksit itu kita nomor 3 di dunia. Mentahan yang kita ekspor, tapi ekspor alumina kita nomor 33, mentahnya nomor 3, barang setengah jadi kok, barang jadinya di 33, tutur Presiden Jokowi. Begitu juga dengan timah, dia menyebut Indonesia merupakan pemilik cadangan timah terbesar kedua dunia dan eksportir terbesar nomor 1 timah di dunia. Adapun negara pengimpor timah terbesar di dunia yaitu Cina. Padahal lanjutnya jika timah diolah di dalam negeri maka nilai tambahnya bisa mencapai 69 kali lipat.